Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tema ceramah tarawih secara umum adalah membahas tentang hadis Arba'in Nawawiyah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas hadis nomor 8 dari kitab Arba'in Nawawiyah yang berbunyi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'akum wa amwalakum illa bihaqqil Islam." Jamaah rahimakumullah. Terjemahnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, dan sampai mereka melakukan atau mendirikan salat dan juga menunaikan zakat. Kalau mereka melakukan hal-hal tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, maka asamu minni dima'akum wa amwalakum. Tidak boleh bagiku mengganggu atau memerangi mereka lagi, menumpahkan darah mereka ataupun mengganggu harta mereka, kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sebetulnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya adalah yang pertama, bahwasanya wajibnya kita memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, sampai mereka juga mendirikan salat, dan juga sampai mereka membayar zakat. Jamaah rahimakumullah, akan tapi memerangi di sini bukan hanya dengan senjata, akan tetapi bisa juga dengan melakukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perang dengan senjata tentunya hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin kaum muslimin, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh atau di masa Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak sekali orang yang tidak mau membayar zakat karena dianggap zakat adalah iuran yang diserahkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka tidak ada lagi kewajiban zakat. Kemudian Khalifah Abu Bakar berinisiatif untuk memerangi mereka meskipun mereka masih sholat. Sempat disanggah oleh seorang sahabat yang mulia, yakni
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat ditanya, mengapa wahai khalifah, wahai Umar bin Khattab, engkau memerangi orang-orang yang masih mendirikan salat dan masih bersyahadat? Apa jawaban Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Demi Allah, saya akan memerangi orang-orang yang mencoba memisahkan kewajiban salat dengan zakat. Sebagaimana kita ketahui, wajibnya salat dan zakat seringkali diulangi di dalam Al-Qur'an, sehingga kewajiban yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Banyak sekali firman Allah yang mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat sipil ya, yang bisa kita lakukan untuk memerangi hal ini adalah dengan ilmu atau dengan berdakwah, yakni mengajarkan masyarakat tentang makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena jamaah rahimakumullah, sebetulnya banyak sekali masyarakat kita yang sudah mengucapkan syahadat akan tetapi masih melakukan kemusyrikan. Juga banyak sekali orang yang sudah melakukan salat akan tetapi belum menunaikan zakat. Belum menunaikan zakat karena mungkin juga tidak tahu, jamaah rahimakumullah. Ya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh IPB, FEM IPB bekerjasama dengan Basnas pada tahun 2011, potensi zakat di Indonesia ini mencapai 217 triliun per tahun. Akan tapi pada tahun 2017 atau 2016 kemarin yang terkumpul baru sekitar 6,5 triliun saja. Walaupun alhamdulillah pertumbuhannya cukup pesat dari tahun ke tahun, jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk senantiasa mengeluarkan zakatnya bila sudah mencapai nisab dan haulnya. Bagi jamaah rahimakumullah yang memiliki tabungan, yang memiliki uang di rekeningnya atau simpanan emasnya atau peraknya yang setara dengan 85 gram emas. Kalau misalkan harga emas sekarang hampir 600.000, berarti kurang lebih nisab itu sekitar 50-an juta. Bila mencapai 50 juta tabungan kita dan sudah berlalu selama setahun, maka wajib bagi kita untuk menunaikan zakatnya pada saat mencapai 1 tahun komariah, yakni dikalikan dengan 2,5%. Kalau misalkan uangnya mencapai 100 juta, berarti zakatnya 2,5% kali 100 juta, yakni mencapai 2,5 juta. Dan barang siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan siapa yang tidak mau membayar zakat, yakni menimbun emasnya dan peraknya dan tidak mau mengeluarkan zakat dan juga infak yang lainnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar kepada dia bahwasanya mereka atau dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama, yakni wajibnya kita memerangi orang-orang sampai mereka bersyahadat, salat dan juga menunaikan zakat. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, adalah ketika seseorang sudah bersyahadat, kemudian dia sudah mendirikan salat dan juga sudah membayar zakat, maka orang seperti ini harus dilindungi. Dilindungi apanya? Ada 3 hal. Yang pertama adalah dilindungi darahnya, dan yang kedua dilindungi hartanya, dan yang ketiga juga dilindungi kehormatannya. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim memang cuma disebutkan 2, yakni melindungi darah dan hartanya. Akan tapi dalam hadis lain yang diriwayatkan juga oleh Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda ketika haji wada', fa inna dima'akum wa amwalakum
wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Kata Rasulullah SAW bahwasanya sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan juga kehormatan kalian adalah haram untuk diganggu, seperti haramnya atau kemuliaannya hari ini, pada bulan ini, pada negeri ini. Yakni waktu itu di Mina, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di Mina. Jamaah rahimakumullah. Sehingga jamaah rahimakumullah ada 3 yang harus kita jaga sesama muslim. Dan inilah sebetulnya penekanan dari hadis ini, yakni menjaga 3 hal, yakni darah dan juga harta dan juga kehormatan kaum muslimin. Yang pertama adalah menjaga kehormatan atau menjaga darah, jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah bahwasanya man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh seseorang padahal orang tersebut tidak membunuh orang lain, artinya bukan karena kisos, atau dia juga tidak melakukan kerusakan di muka bumi, maka sungguhnya orang yang membunuh tersebut seperti membunuh manusia seluruhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya urusan menumpahkan darah kaum muslimin adalah urusan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim bighairi haqq. Runtuhnya dunia dan seisinya masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada jatuhnya nyawa seorang muslim tanpa hak. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, kegiatan terorisme bukan merupakan ajaran Islam. Seperti yang terjadi misalnya beberapa waktu yang lalu di Kampung Melayu, maka sudah pasti itu bukan ajaran Islam dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua jamaah rahimakumullah, setelah kita wajib menjaga darah sesama muslim, yang kedua adalah kita juga wajib menjaga harta sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum, jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan perniagaan yang saling ridha di antara kalian. Jamaah rahimakumullah, di antara bentuk memakan harta dengan cara yang batil adalah misalnya yang pertama dengan kezaliman, yang mana pelakunya ini diancam oleh Rasulullah SAW dengan kegelapan di hari kiamat. Az-zulmu zulumatin fi yaumil qiyamah. Sungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan di hari akhirat nanti. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara juga bentuk memakan harta orang dengan cara yang batil adalah dengan riswah atau suap menyuap, yang ini sayang sekali masih banyak terjadi di sekitar kita. Padahal kata Rasulullah SAW, ar-rashi wal murtashi wal ra'ish bainahuma finnar. Yang menyuap, yang disuap, dan juga perantara di antara mereka tempatnya di dalam neraka. Jamaah rahimakumullah, juga di antara bentuk memakan harta dengan cara yang batil adalah riba. Dan ini dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengingatkan bahaya riba. Misalnya dirham riba, 1 dirham riba. Jamaah rahimakumullah, 1 dirham itu hanya setara dengan 65.000 rupiah. 1 dirham itu hampir 4 gram perak, 3,9 kurang lebih 3,975 gram perak. Kalau dirupiahkan sekitar 65.000 rupiah saja. Akan tetapi kata Rasulullah, dirham riba, 1 dirham riba yang kita makan, maka dosanya itu setara dengan 36 kali berzinah. Jamaah rahimakumullah, naudzubillah min dzalik. Kemudian dalam hadis yang lain, riba itu kata Rasulullah SAW
ada 73 pintunya atau 73 levelnya. Yang paling ringan dosanya adalah setara dengan berzina dengan ibu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari riba dan segala macam bentuknya. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimakumullah, kita juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kehormatan sesama saudara kita. Kita mungkin setelah mendengar hadis riba, kita jadi takut dosa riba. Tapi tahukah kita dosa yang lebih berat dari riba? Sebetulnya kalau hadis tadi dilanjutkan, riba itu terdapat 73 level. Yang paling rendah adalah seperti berzina dengan ibu sendiri. Tetapi yang paling tinggi dosanya itu adalah setara dengan menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Jadi hati-hati jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah juga agama kita melarang seluruh hal yang bisa menjatuhkan kehormatan sesama muslim. Apa saja misalnya menjatuhkan kehormatan seorang muslim? Yang pertama adalah fitnah, seumpamanya, ya, fitnah. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Walaupun memang bukan membunuh badannya atau fisiknya, akan tapi bisa membunuh karakternya, dan itu juga bisa menyebabkan kematian jasadnya, jamaah rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim juga adalah dengan melakukan ghibah, dan ini juga dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala firman, "Aywaddu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Apakah kalian mau, ya, memakan bangkai saudara kalian? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian merasa jijik dengan hal tersebut. Orang yang ghibah, yakni membicarakan aib seseorang di hadapan orang lain, maka ini termasuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Dan juga di antara menjatuhkan kehormatan seorang muslim adalah melakukan qadzaf. Apa itu qadzaf? Jamaah rahimakumullah. Qadzaf itu adalah melakukan tuduhan zina terhadap seorang yang baik-baik. Hati-hati jamaah rahimakumullah. Sekarang kasus sedang marak. Seorang dituduh berzina tanpa bukti yang jelas. Dan ini hukumannya cukup berat. Dan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya juga, ijtanibu sab'a mubiqat. Jauhlah 7 perkara yang membinasakan. Ternyata salah satunya adalah qadhf, ya, yakni menuduh seorang baik-baik melakukan perbuatan zina, dan ini hukumannya didera sebanyak 80 kali. Ya, hati-hati jamaah, ya. Orang baik-baik, ya. Kalau misalkan kita tahu dia orang yang baik, kemudian ada berita yang meragukan, maka secara kaidah kita tidak boleh meyakini yang ragu. Dalam sebuah kaidah fikih dikatakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Sungguhnya keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Seumpamanya kita mengenal dia seorang baik-baik, yakin kita, yakin. Tapi suatu hari datang kabar tentang keburukan dia tanpa bukti yang jelas, maka itu jatuhnya ragu. Maka ketika ada yakinan, satu keyakinan dan satu keraguan, maka tidak boleh keraguan ini menghilangkan sebuah keyakinan. Seumpamanya juga saya berikan satu contoh yang gampang, misalnya sekiranya kita pernah berhutang kepada seorang. Kita yakin sudah berhutang kepada orang misalkan 10.000. Terus kita ragu, apakah sudah bayar apa belum? Maka dalam agama kita jatuhnya adalah kita masih berhutang jamaah rahimakumullah. Karena yang yakin kita masih berhutang, yang ragu kita sudah bayar atau belum. Maka ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya supaya kita bisa menjadi seorang muslim yang pandai menjaga kehormatan seorang muslim, karena ciri muslim yang sejati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sungguhnya seorang muslim yang baik adalah yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan tangannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.